Baik-baik ya semuanya. Nah, ini yang kemarin ini. Wow, ini ya. Kecil juga. Ya, kalau di sini di samping rumahnya Kang Pardi itu sudah jelas gak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Petualangan Alam Desaku. Saya dan Kang Asep ya, yang mungkin kawan-kawan sudah tidak asing lagi yang mengisi layar YouTube Petualangan Alam Desaku. Hari ini akan memastikan hewan kurban ya yang dikurbankan dari hamba Allah di Depok. Ya, yaitu alhamdulillah seekor sapi kawan-kawan dengan bobot kira-kira berapa Kang Asep? Kurang lebih bobot hidup itu 700 kilo. 700 kilo, 7 kintal berarti Kang Asep. 7 kuintal ya, dan ya kita sebut aja harganya juga Kang Asep ya, tak apa-apalah. Ini sebetulnya kawan-kawan dari hamba Allah tuh tidak mau disebutkan dari A dari B, tapi ini mungkin untuk memotivasi lah ya, bukan ria, bukan apa-apa ya. Ini hanya untuk memotivasi yang lain saja ya. Harganya itu lumayan kawan-kawan, mahal banget ya, itu 37 juta rupiah kawan-kawan, alhamdulillah ya. Dan hamba Allah di Depok menginginkan bahwa kurban itu nanti dilaksanakan di lingkungan Kampung Bunut, wabil khusus daerah Muhammad Holil ini kawan-kawan ya. Dan nanti setelah ini kita akan lihat sapinya sebesar apa ya. Sapinya ada di mana Kang Asep? Ada di Purabaya. Ada di Purabaya, cukup jauh kawan-kawan ya, jadi di Purabaya kota. Karena yang selama ini mobile di lapangan untuk searching sapinya itu ya Kang Asep kawan-kawan, saya hanya terima fotonya dan pembayaran seperti itu ya. Dan alhamdulillah juga kawan-kawan, selain sapi yang diberikan dari hamba Allah di Depok, ada juga kawan-kawan ya 4 ekor kambing ya, 4 ekor kambing, diantaranya dari hamba Allah di Qatar. Udah tahu kan yang di Qatar, dari hamba Allah di Belanda, dan juga dari hamba Allah di Singapura ya. Itu 4 ekor kambing yang akan nanti didistribusikan kawan-kawan kalau itu di Cianjur ya, di Cianjur. Dan nanti akan didistribusikan di kampung-kampung yang memang tidak ada pemotongan hewan kurban. Nah ya, jadi tidak sembarangan kawan-kawan, supaya yang tidak ada pemotongan hewan kurban ya, untuk tahun ini ada pemotongan hewan kurban dan merasakan mungkin kawan-kawan ya daging-daging kurban tersebut. Nah seperti itu. Dan Kang Asep, sekarang kita gaskeun Kang Asep ya, untuk melihat lokasi nanti hewan kurban di mana akan dipotong. Baiklah kawan-kawan, kita gaskeun kawan-kawan ke lokasi. Tuh ajak-ajak tuh siapa tuh? Ada siapa? Kang Pardi ada nggak? Kang Pardi. Pak Jejen. Kang Sasan. Bisa ngiring hayo. Orang ningali ya. Orang ningali lokasi kurban engke. Tuh Pak Jejen ini direk aya kurban sapi, alhamdulillah Pak Jejen. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan orang doakeun sadayana berkah Di kampung urang. Yuk. Nah kawan-kawan, sebetulnya kalau untuk masjidnya sendiri, DKM-nya itu ada di sebelah sana jauh ya. Mana Kang Pardi teh? Ya masih bareng ikut, ayo Kang. Ada di sebelah sana kawan-kawan untuk DKM-nya. Namun hamba Allah menginginkan dipotongnya sebelah sini kawan-kawan, di lingkungan sini. Dan nanti pada mekanismenya yaitu tetap kita akan serahkan ke DKM Kang. Akan serah terima dengan Pak Ustadz ya. Dan itu nanti yang mengatur adalah panitia, berarti pembagian dagingnya nanti ya. Untuk kaitan dengan lokasi, apa mau lihat sekarang? Ya lihat sekarang aja lokasinya mau di mana nanti Kang. Yang ini nih, yang yang lega, yang bagus, yang teduh juga. Kalau di sini, tidak mungkin sepertinya. Soalnya banyak sayuran. Ya. Dan kemudian tempatnya kan kecil juga. Ya. Kalau di sini di samping rumahnya Kang Pardi itu sudah jelas gak mungkin
Ya, masa ini harus dibabat? Ah, nggak mungkin lah ya. Di sini sudah tidak mungkin. Jadi kiranya di mana Kang Asep? Coba mari. Tempat yang menurut saya lumayan bagus. Ah, coba. Deh, oh iya iya rek. Ayo kurban oh iya di dia alhamdulillah ya. Waduh, kau belah dinya Kang Asep. Oh, di sini. Di sini bagus. Ya, yang penting teduh-teduh aja. Ya, bolehlah di sini. Nanti kan ini bisa dibersihkan dulu. Ya. Ah. Terus kemudian kan di sini teduh, Ya. nanti atasnya kita pakai semacam terpal. Jadi mau di sini ya? Ya bagus. Oh. Kan hewannya juga kan besar. Oh ya udah. Kalau mekanisme itu nanti mungkin diatur sama panitia ya. Yang saya pengen tahu itu lokasinya aja yang hamba Allah menginginkan di lingkungan rumah Muhammad Holil. Tapi rupanya ini harus izin dulu. Ya izin dulu. Iya tentu lah. Tentu izin dulu ini. Tidak boleh sembarangan nanti jadi masalah lagi. Ya udah kalau gitu nanti kita izin. Ini punya siapa ini? Ini punya Pak Ustadz Ade. Oh punya Pak Ustadz Ade. Punya Pak Ustadz Ade, punya Pak DKM. Ya mudah-mudahan dikasih izin. Kalau begitu Kang Asep, sekarang kita ke Pak Ustadz sekalian kita membicarakan mekanisme daripada pemotongan hewan kurban nanti. Ya, jadi di sini nih Kang Pardi, Olil, Kang Dadi sini Kang Dadi, sok. Ya insya Allah nanti warga Kampung Bunut ya wabil khusus daerah Holil di sini itu akan ada 1 ekor hewan kurban. Alhamdulillah. Namun nanti pada pelaksanaan pembagiannya ya tentu itu yang berwenang adalah panitia kurban. Ya, saya sama sekali tidak ada kewenangan untuk mengatur masalah hewan kurban tersebut. Ya, kalau gitu Kang Asep sekarang kita ke Pak Ustadz aja ya. Ya. Yuk. Dan sekarang kita akan ke Pak Ustadz Ade untuk membicarakan mekanisme daripada nanti serah terima hewan kurban ini kawan-kawan. Untuk menemui Pak Ustadz Ade mungkin cukup saya dan Kang Asep aja ya. Dan kita akan membicarakan masalah hewan kurban ini. Dan Kang Asep nanti hamba Allah dari Depok juga akan datang ke sini. Alhamdulillah. Dan mungkin menginap di sini, tapi waktunya saya belum tahu kawan-kawan ya. Entah malam takbir atau H-1, H+1 saya kurang tahu. Tapi sudah konfirmasi kepada saya akan datang ke sini untuk ijab kabul. Nah, secara langsung dengan panitia. Saya hanya mungkin dokumentasi aja. Ya alhamdulillah seperti itu kawan-kawan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oh, masuk ke dalam. Bu, punten ngiring. Oh, hati-hati Kang Asep ini udah lumayan kecil. Anjing. Ulah jangan dulu. Aduh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, Kang Asep Gusti. Kang Asep bener-bener euy. Ampun. Saya deg-degan Kang Asep tadi. Takut banget. Wah. Ini Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Damang Pak Haji. Alhamdulillah. Mau lihat itu sapi Pak Haji. Oh, mari. Ayo, mari kita sekarang Kang Asep. Yuk. Waduh. Ini keren banget ini. Mau jual berapa ini, Pak? Ini udah laku ini. Hah? Udah. Berapa Pak itu? Ini 6 ini, 6 juta. 6 juta. Ya. Kalau yang ini 3 juta. Lebih itu. Oh, lebih. Lebih. Jadi berapa itu lebihnya?
Paling ini yang keempat ini. Oh, 4. Oke. Yang ini bahaya apa aja. Ya udah, itu mah. Aduh, nah ini kawan-kawan. Wah. Yang mana ini? Yang ini nih, yang saya nanti saya. Yang ini Pak Haji, yang ini nih. Nah, yang mana? Itu ya. Awas dia nendang. Ya, sapinya gede-gede banget kawan-kawan. Coba ke sini deh. Buh. Ini nggak ngeludahin nih sapi nih. Gimana Pak Haji? Nggak ngeludahin. Enggak. Baik. Baik-baik ya semuanya ya. Yuk. Nah, ini yang kemarin ini. Wah, ini ya. Ya. Belum dikasih makan ini, nanti sebentar lagi jam 1 kasih makan Pak Haji. Oh, jangan-jangan nggak dikasih makan nih sama Pak Haji nih. Ini udah siap. Ya, ini nih. Jadi yang ini yang nanti akan insya Allah ya. Ya, wah gede nih. Tinggi gede ini. Tinggi gede ya. Besar. Ya, tinggi gede dan sangat besar, panjang sekali ya. Panjang banget asli bener. Ini mah sama lah limusin. Sama nih. Ini Sapi mental. Simental ini. Gini simental ini. Simental. Wah, ini saya yakin ini cocok lah. Cocok. Cocok lah, boleh ya. Ini sapi dalam keadaan sehat Pak Haji ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Dan nanti berarti Kang Asep untuk pengiriman nanti koordinasi sama Kang Asep. Hari aja. Hari H bisa? Hari bisa. Pagi ya, pagi. Habis sholatnya. Keborong nggak Pak Haji tuh? Kalau malamnya bisa. Mending Takut ngamuk Pak Haji. Itu ngamuknya serem. Jadi datang langsung potong gitu. Ya. Kalau datang langsung potong berarti habis sholat Id langsung. Ya, nah itu maksud saya nanti itu bagusnya sih begitu. Nah. Cuma maksud saya Pak Haji ada berapa kali pengiriman? Ya, Pada ada mobil, ada mobil 3. Oh, ada mobil, ada. Jadi maksud saya terjadwalkan, Iya, terjadwalkan. akan sesuai dengan waktu. Iya. Oke, kalau begitu mending seperti itu aja karena katanya takut ngamuk. Pas hari H ya. Ya, pas hari H-nya. Jadi setelah sholat Idul Adha Langsung dikirim ke lokasi seperti itu. Bisa Pak Haji ya? Ya, bisa. Ya udah kalau bisa begitu mending seperti itu aja karena Kang Asep ini ketakutan. Ya. Karena monster banget ini sapinya, gede banget ya. Saya secara pribadi memang ini sapi gede banget asli bener. Gede banget ini, nggak kaleng-kaleng ini. Tuh. Betulnya ini masih bisa tumbuh Pak Haji. Tapi ini udah manjing waktu. Udah waktu, udah cukup usia. Udah cukup usia ya, karena itu harus ada syaratnya kan? Udah cukup usia. Oke. Nah, saya mungkin gini Pak Haji. Dalam hal ini saya kesini itu hanya ingin memastikan sapi ini nanti dalam kondisi sehat, baik, dan pakannya cukup Pak Haji. Siap. Ya, jangan dikurangin, ntar dikurangin nanti Pak Haji nih. Ya, sampai nanti tiba waktunya tinggal pahanya segede nyere lagi nanti. Enggak. Jangan ya. Kita sama porsinya sama ini. Ya, ini semua sudah laku. Ini sebagian sudah, yang ini masih belum nih. Oh, itu belum. Ini. Oh, itu belum. Nah, yang ini ada satu lagi nih yang belum. Mungkin Bapak Ibu mau yang ini ada satu lagi nih. Yang ini kasih harga berapa yang ini? Siapa tahu nanti ada yang pengen gitu loh. Kemarin tuh di harga 43 ini. Nah. 43 Oh, jadi lebih mahal. Ya. Ya udah ini. Tawar lagi nanti. Ya, ini kemarin yang ini jujur-jujur aja, yang ini harganya jadi 37 ya. 37. Yang ini ya. Nah, yang ini nanti kalau ada yang mau Bapak Ibu, ya, ini ada sapi gede juga ini kawan-kawan. Gede banget, barangkali ada yang mau nanti nawarinya 43 nih. Tenang aja. Kalau urusan tawar menawar mah ya. Pak Haji saya tawar pokoknya. Itu juga nawarin 40 kawan-kawan. Jadinya jebret 37 udah ya. Nah, sekarang kalau ada yang mau tuh ada satu lagi nawarin 43. Udah tenang lah. Nggak bakalan segitu.
mati-matinya paling sama. Tuh dia udah ketawa kawan-kawan tuh. Mati-matinya paling sama. Gede banget kalau dari sisi sapinya asli. Pak Haji, saya kalau dilihat dari sisi sapinya ini untuk saat ini sehat, bagus ya. Sehat banget ya. Dilihat dari mata, dari Ya. ini dari hidungnya. Ya. Sehat. Sehat kalau Terus di kulit juga tidak kan kalau kemarin dan tahun kemarin ada penyakit apa? Kuku. Kuku sama lato-lato. Tapi sekarang alhamdulillah sehat. Pak Haji ada lato-latonya. Ada lato-latonya. Oh, itu gimana? Penyakit lato-lato itu penyakit kulit yang di apa? Virus yang masuk ke apa? Ke kulit. Oh, ke kulit. Sapi, ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah nih sepertinya. Tidak ada sekarang. Ya, kalau saya lihat memang ini sapi sehat banget dari mata, dari semuanya sehat ya. Oke lah, ya karena Nih, harus kalau yang sehat. Kalau yang ini nih, semoga ada miliknya nanti. Semoga ada. Ya udah, mudah-mudahan nanti setelah ini ditayangkan, barangkali ada yang pingin minat. Ya kalau masalah pendistribusian nanti, insya Allah kita akan cari kampung-kampung yang memang tidak memotong hewan kurban. Nah, barangkali ya. Gimana Pak Haji? Gimana? Ya, semoga ada yang miliknya. Ya coba kita netnya aja itu berapa, saya pengen tahu gitu loh. Udah biar nanti supaya nanti apa namanya penonton atau donatur yang ingin mungkin gitu loh kebingungan nyari sapi. Jadi netnya berapa aja udah itu 35. Masih jauh Pak Haji. Jadi berapa, saya pengen denger aja. Bisa 36. 40 aja lah. 40 apa Pak Haji ini suka ada-ada aja. Ya udah saya Pak Haji. Ya. Saya nggak bisa bicara menawar kalau yang itu ya, tawar menawar karena kebetulan saya ini sudah yang ini. Ya. Itu juga bukan punya saya, punya hamba Allah di Depok. Amin. Tapi nanti Ya. apabila setelah ditayangkan ada yang berminat dengan yang ini nih, Amin. ya berarti nanti saya calling Kang Asep dan Kang Asep nanti calling Pak Haji. Siap. Nanti kita akan tawar menawar lagi. Untuk sementara angka penawaran di angka 40. Ya. Oke, ya. Nanti kita tawar lagi ya. Paling jatuhnya sama alah. Ya. Dah, gitu aja. Assalamualaikum. Waduh, Pak Ustadz menuju sibuk. Sehat, Pak. Aduh. Mangga lajangkeun Pak Ustadz, lajangkeun we, punten Pak Ustadz. Damang Pak Ustadz, punten. Pak, punten Pak. Sehat, Pak. Punten. Nah, ya udah lanjutkan aja Pak Ustadz. Karena ada yang mau dibicarakan, silakan dilanjutkan aja dulu sampai selesai. Ya, tadi kesini pagi. Pak Ustadznya katanya nggak ada, lagi pengajian di tempat lain ada pengajian. Jadi akhirnya kami kembali lagi. Tak apa Pak Ustadz, silakan dilanjutkan. Ya silakan dilanjutkan kembali. Ya, sok mangga. Sip. Setel rem, oke. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah selesai pekerjaannya dan kita dipersilahkan masuk ke rumahnya Pak Ustadz. Nah, mari Kang Asep, kita masuk Kang Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku, saya sudah bersama Pak Ustadz Ade. Ya, Pak Ustadz, tadi sebetulnya pagi saya udah kesini. Ya. Tapi karena katanya Pak Ustadz tidak ada, maka saya tadi langsung aja lihat hewan kurbannya. Jadi maksudnya kedatangan saya ke sini Pak Ustadz mau membicarakan masalah hewan kurban. Iya. Ya Pak Ustadz. Jadi nanti insya Allah Pak Ustadz di sini itu akan ada yang kurban dari hamba Allah di Depok. Alhamdulillah. Ya, yaitu 1 ekor sapi. Ya.
Dan mungkin Pak Ustadz nanti juga hamba Allahnya kelihatannya akan datang ke sini tanggal 5. Jadi mungkin akan serah terima atau ijab kabul. Gitulah mungkin, tapi saya dalam hal ini datang ke sini hanya ingin memastikan tadi kondisi sapinya sehat, Pak Ustadz, dan pakannya cukup. Ya, jadi saya tidak mau mentang-mentang udah dibeli, ya harusnya makannya misalnya 1 karung jadi setengah karung. Ya karena udah dibeli. Ya, jadi saya memastikan itu Pak Ustadz. Jadi supaya nanti sapinya itu benar-benar sehat, benar-benar gemuk, ya benar-benar sah gitu Pak Ustadz. Nah mungkin nanti begini Pak Ustadz, dalam mekanisme pemotongan hewan kurban ini, itu saya serahkan semuanya kepada panitia Pak Ustadz. Dalam hal pembagian, dalam hal pemotongan nanti itu saya serahkan kepada Pak Ustadz. Ya, untuk pemotongan itu misalnya ada biaya nanti akan kami siapkan Pak Ustadz. Gitu. Nah, kira-kira Pak Ustadz untuk yang motong tuh siapa? Mau Pak Ustadz sendiri atau mau gimana? Kalau saya sendiri belum pengalaman sih segede begitu mah. Cuman kemarin udah obrol ada orang sini juga kemarin udah maksudnya udah dikabarin tapi belum belum dipastikan. Ya, belum dipastikan. Gitu. Dia kayaknya insya Allah katanya. Oh gitu. Jadi untuk di lingkungan sini ada lah yang bisa memotong hewan kurban sebesar itu. Iya. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Ya. Oke ya, itu mungkin nanti diatur sama Pak Ustadz sebagai panitia dan mungkin dibantu oleh Kang Asep. Yang jelas untuk biayanya itu ada. Nah, terus Pak Ustadz nanti juga mungkin ini keinginan dari hamba Allahnya nih Pak Ustadz nih. Katanya pingin dipotongnya di sana. Ya, boleh, di Kampung Bunut, wabil khusus deket-deket Muhammad Holil. Boleh. Gitu Pak Ustadz. Tapi kalau dalam masalah pembagiannya mah itu mah monggo silakan. Terserah panitia kalau masalah itu mah. Jadi saya tidak ikut campur dalam masalah pembagian Pak Ustadz. Apalagi pemilik kan itu udah diserahkan. Ya Pak Ustadz ya. Nah mungkin nanti yang ingin saya tahu mungkin itu kan nanti butuh kantong plastik. Nah itu biar saya siapkan aja nanti yang putih plastiknya khusus makanan. Nanti saya bawakan dari Cianjur. Kalau itu cuma mungkin nanti ukurannya nomor berapa plastiknya Pak Ustadz. Nanti mungkin bisa dibicarakan dengan Kang Asep. Terus kalau boleh saya tahu Pak Ustadz, nanti pembagian itu akan di Kampung Bunut aja atau gimana? Ada permintaan nggak? Tidak ada kalau masalah itu. Tidak ada. Kalau sementara ini mah kalau berkenan kalau Bapak boleh gitu ya. Terus Pak Ustadz, nanti kan saya minta di lingkungan dekat Muhammad Holil. Tadi kita sudah survei dengan Kang Asep. Itu mau di dekat pohon mangga ya Kang Asep ya? Nah mungkin nanti dipasang tenda segala macam. Ya mungkin hanya untuk sekedar kopi rokok kita siapkan juga Pak Ustadz. Kebetulan insya Allah saya juga malam takbir di sini Pak Ustadz. Iya. Jadi saya insya Allah sholat sunat Idul Adha insya Allah Pak Ustadz ya. Insya Allah saya kesini ya karena saya harus meliput kegiatan ini. Dan terus Pak Ustadz yang mungkin nanti harus disiapkan, jangan lupa itu pencucian itunya kemana itu harus disiapkan itu tahap-tahapnya supaya berjalan dengan baik gitu loh. Terus nanti untuk kantong plastiknya saya tunggu dari Kang Asep kabarnya butuh kantong plastik yang ukuran berapa, 24 atau berapa gitu, atau mau yang lebih besar lagi nanti saya tunggu. Terus butuhnya berapa pieces? Butuhnya ya, terus kebutuhannya apa lagi? Nanti biar saya bawakan dari Cianjur. Takutnya di sini repot gitu Pak Ustadz ya. Nah gitu. Jadi segala kebutuhan nanti disampaikan aja. Asal jangan butuh golok aja. Golok banyak. Golok banyak ya. Baiklah, mungkin itu aja Pak Ustadz. Ya, ada Pak. Di itunya apa ngeringkusnya? Oh iya.
Ya. Untuk merubuhkan itunya biasanya kalau gede gitu mah Pak butuh orang yang profesional yang ahli. Yang ahli. Iya. Nah, jadi harus bayar. Maksudnya bukan bayar, ya ujung-ujungnya ke situ kan. Ya, pasti. Ya tak apa-apa. Soalnya di sini kan nggak banyak sih orang yang ahli di bidang maksudnya ngerubuhinnya. Ya, gitu, ya udah tak apa-apa. Memang saya sudah diberikan untuk biaya itu, tapi mungkin ya saya minta biayanya standar saja pada umumnya aja gitu ya. Jadi nanti kalau ada biaya merobohkan sapi, lalu misalnya ada biaya untuk pemotongan, yaitu tak apa-apa. Kita udah siapkan, termasuk juga segala kebutuhan termasuk plastik kita sudah siapkan Pak Ustadz ya. Nah mungkin itu aja Pak Ustadz yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi insya Allah sepertinya sih sapinya sudah ada Pak Ustadz. Berarti sudah 80%. Pasti 90 malahnya. Ya. 99 juga boleh lah. Ya, boleh, karena sapi sudah ada, sudah dibayar. Ya kecuali sapinya dicuri orang. Amit-amit ya. Mudah-mudahan pada waktunya lancar. Ya, dan sapi nanti Pak Ustadz akan dikirim itu adalah pas hari Lebaran. Ya, bagus. Ya, jadi setelah sholat sunat mereka kirim ke sini. Kata Kang Asep tidak mau, katanya H-1 Lebaran takut. Ngamuk. Takutnya ngamuk. Iya. Nggak ada ahlinya di sini Pak. Oh gitu ya. Takutnya mah begitu. Ya udah, jadi nanti sapinya datangnya pada hari H-nya gitu ya, pas Lebaran. Ya mungkin itu aja Pak Ustadz yang ingin saya sampaikan. Berarti alhamdulillah ada keberkahan lagi untuk warga kampung sini. Ya, 1 ekor sapi jantan sangat besar sekali, bobotnya kurang lebih 7 kuintal, hampir 1 ton Pak Ustadz. Itu jenis sapinya sapi simental ya. Alhamdulillah pembayaran juga sudah selesai Pak Ustadz. Ya, jadi insya Allah untuk pemotongan ini ya jadilah intinya Pak Ustadz. Jadi bukan hanya rencana, bukan hanya wacana gitu, tapi memang sudah kita siapkan. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Iya Pak. Jadi mungkin sekali lagi saya dalam hal ini menyerahkan nanti mekanismenya semuanya kepada panitia, yaitu Pak Ustadz. Saya tidak punya hak mengatur kemana larinya daging, kemana tidak ada. Saya tidak mengatur itu. Jadi silakan Pak Ustadz dan masyarakat di sini Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, cuma mungkin Pak Ustadz ada satu yang ingin saya tanyakan. Apakah sebelumnya di Kampung Bunut ini sudah ada pernah pemotongan hewan sapi yang mungkin yang sekarang ini seperti sekarang ini yang 7 kuintal begitu? Makanya itu belum Pak, belum ada yang segede gitu mah. Kalau motong sapi ukuran 2 kintal, gitunya kurang dari 2 kintal sih sering. Kalau nggak salah di sini juga udah 3 kali. Oh, 3 kali kecil. Cuman ukuran 2 kintal ke bawah. Oh, 2 kintal ke bawah. Ya terlalu takut sih. Kalau gede gitu kan. Ya, memang ini terus terang Pak Ustadz, risikonya bukan itu. Ya, jadi memang tadi saya lihat sapinya terus terang kawan-kawan, sapinya saya cukup puas lah dengan pilihan Kang Asep ini. Besar banget kawan-kawan. Ya, palanya aja nggak tahu berapa kilo, kali 1 kintal kalau dia palanya doang. Gede banget Pak Ustadz, asli benar. Tapi Pak Ustadz, menurut informasi untuk Idul Adha besok, selain dari hamba Allah di Depok, apakah ada lagi warga di sini yang kurban? Jadi total berapa hewan kurban di sini gitu? Kalau di sini Pak biasanya belum hari H nggak ada yang ngomong. Biasanya pas hari H atau 1 hari sebelum hari H biasanya. Oh gitu. Dadakan. Kalau di sini begitu biasanya. Oh biasanya. Kalau sekarang belum ada kabar, belum ada, nggak tahu ada gitu Pak. Ya, jadi belum terdengar kabar akan ada rencana masyarakat di sini melakukan pemotongan hewan kurban di sini. Iya, biasanya begitu. Biasanya sebelum hari H 1 hari atau pas hari H-nya biasanya. Oh gitu ya. Oh, hebat juga ya. Selalu ada tapi Pak. Selalu ada. Ya alhamdulillah kalau gitu. Mudah-mudahan di sini ya Ustaz. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ada pertanyaan? Ya. Saya mau berterima kasih sekali kepada siapa? Hamba Allah di Depok. Hamba Allah yang berkenan sekali mau berkurban seekor sapi gede banget
Iya. Untuk masyarakat di sini saya berterima kasih sekali kepada beliau. Mudah-mudahan maksud beliau apa ya, dikabul atau diterima, maksudnya Ya. hewan kurbannya atau ganja apanya, Supaya pahala ya ya. pahalanya mudah-mudahan dikocor-gelontorkan untuk beliau yang kurban ya. Ya amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan usahanya, rezekinya mudah-mudahan dilancarkan, panjang Amin. umur, Amin ya Allah, ya dan Allah. dimurahkan rezeki, Amin. disolehkan keluarganya, Amin, ketika ya Allah. akhir hayatnya, ketika wafatnya mudah-mudahan wafat husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada lagi Pak Ustaz? Boleh Pak? Ya itu aja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur petualangan desaku, kepada seluruh penonton petualangan desaku yang pada kesempatan tahun ini telah menitipkan kurbannya kepada channel petualangan desaku. Mudah-mudahan hewan kurban ini akan menjadi kendaraan di jembatan Shirathul Mustaqim nantinya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga mudah-mudahan tidak akan merasakan panasnya api neraka. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.